Halo sahabat UMN, selamat datang di podcast UMN. Kembali lagi dengan kita. Aku sebagai host, Dalva. Dan saya Novi. Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng mengenai program praktisi mengajar yang diinisiasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, bagi sahabat UMN yang penasaran apa sih mengenai program praktisi mengajar ini? Langsung saja kita sapa satu persatu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Adrian Bani Kansil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat datang Bapak, selamat datang di podcast UMN. Kemudian yang kedua ada Ibu Felicia Baru dari sebagai Asisten Director di Bank Indonesia Institute. Selamat datang Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dan terakhir ada Bu Sari dari Dekan Fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara. Selamat datang Ibu. Selamat pagi. Oke, mungkin kita mulai langsung aja Bapak Ibu. Setelah tadi kita bikin prolog soal BI Institute dan rangkaian kegiatan kementerian tadi, kita mau langsung tanya nih soal ke Pak Adrian. Mungkin Pak Adrian boleh dijelaskan program praktisi mengajar ini program apa sih Pak? Iya, program praktisi mengajar ini adalah salah satu program flagship dari Kampus Merdeka, dari program Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek. Jadi Kampus Merdeka itu adalah program intervensi dari Kemendikbudristek untuk suatu bentuk usaha melakukan transformasi yang inovatif di dalam sistem pendidikan agar terjadi kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri. Nah, itu semua dimulai dari kita punya data-data bahwa 8 dari 10 perusahaan sulit mendapatkan kompetensi mahasiswa yang sulit untuk langsung diserap. Nah, gap itulah yang menjadi menjadi PR besar dan juga yang perlu difasilitasi lewat program-program Kampus Merdeka. Salah satunya praktisi mengajar. Oke. Kalau dari praktisi mengajar ini berarti dari gap tadi ya Pak ya? Betul. Gap antara kebutuhan industri terhadap kualitas SDM-nya yang kemudian di pendidikan tinggi itu mungkin belum terpenuhi gitu ya, sehingga Kampus Merdeka sekarang memasukkan praktisi seperti itu ya Pak? Betul. Jadi kalau secara khusus praktisi mengajar ini adalah kita mau ada kolaborasi yang lebih kuat lagi, lebih intim lagi antara perguruan tinggi dengan industri. Bukannya belum ada kolaborasinya, kolaborasi sudah ada. Tapi data kami hanya 10% dari total praktisi hebat di Indonesia, baru 10% yang masuk ke dalam ruang kelas. Nah, di total 110, bayangkan itu hanya 10% dari itu nggak banyak. Kalau kita bandingkan sama negara-negara lain, di mana itu sekitar kita yang ASEAN saja, tingkat keterlibatan praktisi mereka ke dalam ruang kelas jauh lebih tinggi. Nah, kita mau keterlibatan tersebut semakin tinggi. Semakin banyak praktisi ahli masuk, semakin banyak juga diharapkan menghasilkan ahli-ahli yang di generasi berikutnya. Seperti itu. Terkait implementasi program praktisi mengajar ini seperti apa Pak? Oh, mungkin saya jelaskan. Jadi dengan itu kita punya upaya adalah kita membuat mendesain satu bentuk platform yang mendesain atau supaya mempertemukan antara praktisi-praktisi hebat yang ada di Indonesia dengan para dosen di perguruan tinggi. Jadi di dalam platform tersebut itu menjadi satu bentuk peluang pertemuan awal untuk mereka bisa melihat daftar dari praktisi-praktisi hebat yang berkomitmen untuk mau terlibat. Dan praktisi pun juga bisa melihat, oh ada mata kuliah yang dibuka oleh perguruan-perguruan tinggi tersebut, apakah cocok dengan keahlian mereka. Nah, jadi ini sudah ada sekitar 12.000 yang terverifikasi praktisinya, yang bisa siap dipinang oleh perguruan tinggi dari manapun. Dengan tujuan semuanya untuk pemerataan, artinya baik universitas dari manapun di pelosok Indonesia bisa mengakses semua praktisi hebat tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, kan ini kan sebenarnya programnya kan menyeluruh ya Pak? Iya. Menyeluruh ke seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tantangannya seperti apa Pak? Iya. Tantangannya yang pertama adalah
ketidakmerataan fasilitas pastinya ya. Karena tidak ada kemerataan fasilitas, tentu dalam mengakses praktisi tentunya berbeda. Karena itu platform kita mengupayakan hal itu dulu yang pertama, supaya bisa bertemu, bisa mengkontak, istilah kalau kita bisa friend request terhadap praktisi tersebut untuk boleh berkenalan, boleh berdiskusi, dan kalau diajak diundang untuk terlibat, bahkan boleh membentuk kurikulum bersama. Nah itu, yang kedua adalah masing-masing perguruan tinggi di pelosok itu belum tentu sama dalam hal teknologinya. Akses mereka terhadap praktisi sudah kita jembatani, tapi bagaimana dengan teknologinya? Nah itu yang masih menjadi PR besar untuk bisa terfasilitasi. Ya seperti itu. Itu yang jadi kendala utama. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Kita lanjut ke Ibu Felicia. Mungkin Ibu, saya izin tanya, kira-kira mungkin sahabat UMN yang belum tahu apa itu Bank Indonesia Institute. Mungkin dari Ibu Felicia sendiri bisa dijelaskan untuk Bank Indonesia Institute itu siapa? Oke, iya, terima kasih pertanyaannya ya. Memang orang sering bertanya, apa sih bedanya Bank Indonesia dengan Bank Indonesia Institute gitu ya. Nah, sebetulnya Bank Indonesia Institute itu adalah bagian dari Bank Indonesia. Nah, mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana dapat kami informasikan, Bank Indonesia Institute itu adalah corporate university. Nah, pertanyaannya kemudian corporate university itu apa sih gitu. Nah, itu merupakan jawaban dari Bank Indonesia untuk mewujudkan SDM unggul yang kompeten dan memiliki daya saing di tengah perubahan landscape global dan lingkungan strategis regional, domestik, dan global ya. Jadi sebagai bank sentral perlu memiliki SDM yang diperlengkapi dengan kompetensi yang tetap relevan di tengah disrupsi di era digital, sehingga kita merasa perlu membangun sebuah university yang dikhususkan untuk mendesain 4 area ya. Bank Indonesia Institute itu ada 4 area atau 4 pilar, yaitu pilar learning, jadi kita mendesain program-program riset di situ, kolaborasi gitu ya, dan juga ada research grant, dan kemudian pilar pembelajaran yang memang dikhususkan atau diutamakan untuk membekali SDM di Bank Indonesia secara internal, tapi kita juga punya program pembelajaran untuk eksternal. Nah, kemudian kita juga ada pilar kolaborasi, itulah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk Bank Indonesia bisa bekerja sama, bersinergi dengan UMN dalam hal praktisi mengajar. Dan yang terakhir kita juga punya public exposure, pilar public exposure. Salah satunya di situ adalah perpustakaan dan juga memfasilitasi penulisan buku-buku, output yang kemudian kita harapkan bisa terindeksasi Scopus dan minimal Sinta 1. Itu ya, jadi Bank Indonesia Institute itu part of Bank Indonesia, tapi kita memang mengkhususkan diri di 4 area tadi. Oke. Kalau yang terkait kerjasama dengan kementerian ini tadi, berarti untuk yang praktisi mengajar tadi ya, Pak ya? Iya, dalam program praktisi mengajar dari BI Institute memberikan praktisi-praktisi untuk akhirnya terjun langsung ya, Pak? Terjun langsung untuk mengajar mahasiswa. Iya, betul. Kalau boleh tahu, Bu Felicia, dari BI Institute itu yang mengajar siapa? Ya, untuk ini kan pilot project ya, Mas dan Mbak. Jadi di tahapan pertama kita berkolaborasi di 2 mata kuliah, Bank and Other Financial Institution dan International Corporate Finance. Di 2 mata kuliah ini kita mengirimkan 4 praktisi di tahap awal ya. Kedepannya nanti mungkin bisa berkembang ya, berlanjut. Praktisi itu berarti dari jajaran pengurus Bank Indonesia ya, Bu ya? Ya, jadi kami mengirimkan kalau di universitas itu namanya wakil rektor ya. Jadi wakil rektor kita yang nanti langsung akan mengajar menjadi tim teaching dengan Ibu Sari dan tim dari UMN. Kemudian ada Pak Dekan salah satunya juga yang akan mengajar, dan 2 orang lagi adalah fakulti internal dari Bank Indonesia Institute. Ya, Bu. Kalau ini tadi maaf Bu, tadi ada 2 mata kuliah tadi apa Bu? Yang pertama Bank and Other Financial Institution, kemudian International Corporate Finance. Itu belajar soal apa itu? Kalau Bank and Other Financial Institution itu nanti dari sisi Bank Indonesia ya sebagai praktisi, kita tentunya akan melengkapi konsepsi dan teori-teori yang selama ini sudah disampaikan di kelas oleh para dosen.
Di antaranya kita akan mengajarkan mengenai bank sentral ya, kemudian apa sih peran bank sentral dan bagaimana hubungan antara bank sentral dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan maupun non perbankan begitu ya di situ. Kemudian kita juga akan mengajarkan pengawasan lembaga keuangan seperti apa, inovasi di bidang keuangan terutama di era digital sekarang ini sudah ada fintech, big tech, regtech itu ya salah satu. Nah selain itu tentunya kita juga akan melengkapi adik-adik di perguruan tinggi dengan praktik profesional yang ada di dunia kerja seperti yang tadi Pak Adrian bilang ya. Jadi menghadirkan praktisi di ruang kelas, bukan cuma sekedar menghadirkan konsepsi dan teori, tapi juga insight dan praktik bagaimana nanti terjun di dunia industri, seperti itu kurang lebih ya. Oke Ibu, mungkin Ibu juga bisa ceritakan lebih lanjut gitu, bagaimana sih bisa dari Bank Indonesia Institute ini kemudian bisa berkolaborasi dengan UMN, apakah ada hal yang mungkin lebih unggul dari UMN yang akhirnya Bank Indonesia itu berkolaborasi? Iya. Jadi sebetulnya Bank Indonesia itu sudah cukup panjang ya menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi. Jadi sudah ada sekitar 92 perguruan tinggi yang memiliki nota kesepahaman dengan Bank Indonesia. Tapi kemudian kita melihat UMN ini memiliki suatu keunikan gitu ya, dan kolaborasi ini masuk dengan mengedepankan keunikan yang dimiliki oleh UMN, dan kita juga kemudian difasilitasi oleh Kemendikbudristek, dan ternyata UMN ini sangat responsif dan begitu luar biasa sehingga praktisi mengajar ini bisa prosesnya cepat, dan ini kita berharap bisa menjadi pilot project atau percontohan nasional yang menginspirasi kampus-kampus lain juga untuk menghadirkan praktisi-praktisi yang cakap untuk masuk ke ruang kelas. Oke, nah ini kan tadi programnya udah lengkap gitu. Kita mungkin pindah ke Bu Sari buat tanya untuk mahasiswanya Bu Sari. Siapa aja sih yang bisa ikut ke mata kuliah yang diampu oleh praktisi dari Bank Indonesia ini? Oke. Kedua mata kuliah ini ya, Financial and Bank and Other Financial Institution dan International Corporate Finance. Kemudian kebetulan kedua mata kuliah ini berada di bawah prodi program studi S1 Manajemen ya. Jadi memang secara khusus kalau untuk mata kuliah Bank and Other Financial Institution ini memang untuk masih untuk terbuka untuk semua siapa saja di program studi manajemen, dan kalau untuk yang mata kuliah International Corporate Finance ini terbuka untuk mahasiswa yang mengambil peminatan finance. Namun dengan berjalannya program Kampus Merdeka, kedua mata kuliah ini juga kami tawarkan untuk program studi yang lain yang ada di UMN. Jadi ya kami berharap kalau tadi kita melihat ya materi yang nanti akan di-share oleh para praktisi mengajar ini kan sangat terupdate ya dengan isu-isu keuangan digital ya yang dimana mahasiswa itu perlu tahu gitu ya. Nah, itu kami juga membuka kesempatan dan membuka bagi program studi mahasiswa dari program studi lain untuk bisa mengikuti mata kuliah ini. Dan untuk yang kelas yang Bank and Other Financial Institution ini kalau tidak salah ada beberapa peserta dari program studi, tidak hanya dari program studi manajemen tapi juga dari program studi yang lain, akuntansi, dan kemudian kalau tidak salah ada beberapa dari program studi seperti sistem informasi. Ya, jadi memang kalau kita melihat konten yang nanti ditawarkan ya memang bukan hanya terkait ke bank sentralan tapi kan juga lebih banyak terkait tentang isu-isu tentang digitalisasi gitu ya. Dan itu kan memang sangat related dengan mahasiswa gitu ya. Mereka perlu tahu lah dengan era digitalisasi yang terjadi saat ini. Oke, tapi untuk mahasiswa Fakultas Bisnis ini sendiri kira-kira bisa mengambil kampus Merdeka tadi ya Bu ya, itu di semester berapa ya? Kalau untuk sesuai dengan ketentuan dikti semester 5 ya Pak ya? Semester 5 ya? Semester 5. Jadi begini, kenapa semester 5 ini paling tidak kan mereka sudah mendapatkan sudah mendapatkan basic knowledge di semester sebelumnya. Nah, ini kita diskusikan juga dengan BI ketika kami kemarin mendesain kurikulum. Jadi dengan semester, kalau mahasiswa itu mengambil di semester 5 diharapkan
mereka-mereka yang berprestasi, yang memiliki outstanding ya achievement di semester ini, nah mereka akan diberikan kesempatan untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu magang bersertifikat di Bank Indonesia. Jadi memang benar-benar programnya seperti itu. Jadi tidak hanya program praktisi mengajar, tapi juga kita berharap nanti mahasiswa tersebut bisa mengikuti program magang bersertifikat di Bank Indonesia, dan kemudian sesuai dengan masukan dari Bank Indonesia, institut juga kalau bisa, kalau mereka memang memiliki outstanding juga achievement, bisa dapat mengikuti internship dengan baik, mereka akan mengikuti program talent scouting di Bank Indonesia. Jadi memang itu mungkin ya, itu juga salah satu ya manfaat dari program praktisi mengajar ini. Jadi memang benar-benar mahasiswa yang memiliki ketertarikan tentang bank sentral dan memiliki kompetensi yang baik, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk nantinya bekerja di Bank Indonesia. Ya, mungkin Bapak ngomong ke kamera buat ngajak teman-teman. Oke, mungkin tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ibu Sari. Nanti mungkin dari sahabat UMN, khususnya semester 5 ya Ibu ya, mungkin yang memang ingin memilih program praktisi ini bisa langsung saja dipilih melalui kampus mereka nanti. Jadi selanjutnya di selanjutnya semesternya ya, nanti kalau misalnya dari sahabat UMN ternyata terpilih, bisa melanjutkan di internship bersertifikat ya di Bank Indonesia. Jadi mungkin disiapkan, mungkin yang belum semester 5 dipersiapkan dirinya terlebih dahulu agar nanti pas semester 5 udah tahu nih harus kemana, dan juga nanti bisa langsung pilih aja di program praktisi mengajar. Iya, iya. Jadi dan tidak tertutup untuk fakultas bisnis ya Bu ya. Jadi untuk fakultas-fakultas yang lain, program studi yang lain. Ya. Oke, siap. Mungkin seperti itu. Kita mungkin langsung tutup aja ya. Betul. Mungkin dari Bapak, Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Kalau udah cukup, kita tutup ya berarti. Oke sahabat UMN, jangan lupa juga untuk mengikuti terus media sosial Universitas Multimedia Nusantara, di Instagramnya Universitas Multimedia Nusantara, dan juga YouTube-nya Universitas Multimedia Nusantara. Tapi kita juga punya TikTok-nya nih di @join.umn. Oke, teman-teman bisa pantau tes beasiswa di situ, bisa pantau informasi akademis di situ, bisa pantau podcast berikutnya di situ ya. Betul, semuanya lengkap di sana. Jadi jangan lupa untuk dikepoin terus. Oke. Baik, mungkin kita sebagai host pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jika ada salah-salah kata, dan terima kasih banyak Pak Adrian, Bu Felicia, dan Bu Sari. Mungkin ya sampai jumpa di podcast UMN berikutnya. Dadah. Ya, gitu. Dadah juga Pak Bu. Oke.